bersama ayat ini. 3, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat punah, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan sampai keempat. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Firman ini tentu sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita baca. Hari ini diulangi kembali. Menurut para bapak-bapak, melalui firman ini berapa kali Anda lahir? Berapa kali bapak-bapak dilahirkan? Loh, halo bapak-bapak, teman saya bapak-bapak. Berapa kali? 2 kali. Loh, kok ini ucapannya bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Apa benar bapak-bapak dilahirkan 2 kali? Halo? Saya minta dulu bapak saya kacamata yang ganteng ini. Yang pertama kita dilahirkan secara jasmani, yang kedua kita dilahirkan secara Berarti 2 kali. 2 kali. Berapa kali kita mati ibu? Ibu-ibu? Berapa kali kita mati? Sekali. Kalau 2 kali masuk dalam? Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Kristus, itu harus kita pahami secara bersama melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ya kan begitu ceritanya seorang yang bijaksana. Apakah begitu saja seremonial saja mengenai kebangkitan Kristus yang kita rayakan? Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus, seorang bernama Rasul Petrus yang pernah berkali-kali gagal sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi teman sekerjanya di ladang Tuhan. Orang yang telah dipilih oleh Yesus Kristus, ditetapkan oleh Yesus Kristus menjadi penjala manusia, tapi itu pun gagal. Pernahkah Bapak Ibu Saudara gagal dalam minggu Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu gagal dalam berbisnis? Pernahkah Bapak Ibu gagal dalam panen sawit? Pernahkah Bapak Ibu gagal dalam menuai apa yang Bapak Ibu tanam? Sudah sekian bulan dirawat, tiba hari menuai, gagal panen. Nah, seorang Petrus Bapak Ibu gagal di dalam mengikut Yesus Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini untuk kita benar-benar menghayati kebenaran Tuhan yang akan menolong kita secara bersama-sama. Melalui firman Tuhan yang kita telah baca, yang pertama adalah mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita telah mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka kita harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Saudara dan saya tidak harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat pertama, kalau kita pilihkan ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama, saya harus saling mengasihi Allah, karena saudara tahu bahwa kita dilahirkan dari Allah. Amin. Harus kita pahami, kita bukan hanya dilahirkan oleh ibu kita secara jasmania, secara biologis, tetapi secara rohani. Saudara dan saya dilahirkan dari Allah. Amin. Maka di ayat lain dikatakan saudara dan saya adalah manusia Allah. Dan orang yang dilahirkan kembali itu mengalami
mengalami perubahan hidup. 1 Yohanes 2:29 kita akan lihat ayat ini. 1 Yohanes 2:29. Ya, kita baca sama-sama 3, 2, iya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari mana? Gugu kamu saudara menanya. Lahir dari mana Bapak Ibu? Lahir dari padanya. Ini kebenaran yang harus kita terima secara mutlak, Bapak Ibu saudara. Mutlak kita harus terima. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, saudara adalah orang-orang yang dibenarkan dan berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu saudara. Maka mengalami kelahiran kembali melalui kebangkitan Kristus, hidup dalam belas kasihan, artinya hidup dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayat ke-7, kita lihat ayat ini secara bersama-sama. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-7. Saudara-saudara, mana lama kali? Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari mana? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari mana? Dan luar biasa Bapak Ibu saudara, jikalau kita telah mengalami kelahiran kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kita, berasal dari Allah, kita saling mengasihi, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Maka setiap orang yang tidak mengasihi lahir dari mana Bapak Ibu? Anda katakan ya, bukan saya. Tapi yang pasti kita di sini berasal dari Allah dan saling mengasihi. Luar biasa, mengenal Allah, mengenal Allah lebih dalam Bapak Ibu saudara. Dan orang yang mengalami kelahiran baru dalam kebangkitan Kristus hidup dalam iman. Hidup dalam iman. 1 Yohanes 5:4. Perhatikan baik-baik. Jikalau ada penanya pulpenmu catat. Jikalau Anda punya handphone, ada notebooknya, catat Bapak Ibu. Ulangi kembali. Hidup dalam iman. 1 Yohanes 5:4 dikatakan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Dunia. Saudara telah mengalahkan dunia dan menginjak-injak kuasa dunia, menginjak-injak kuasa setan Bapak Ibu saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jika kata berulang kalinya, adakah iman hidup ini? Amin. Jika Yesus datang kedua kalinya, adakah iman di hidupmu? Iman itu betapa penting dalam hidup kita. Iman kita, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman itu datangnya daripada Tuhan. Iman itu bertumbuh di dalam Tuhan, dan ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita dapat mengalahkan dunia. Amin. Mengalami kelahiran Kristus kembali melalui kebangkitan Kristus, menjaga beriman. 1 Yohanes 3:9. 1 Yohanes 3:9. Dengan Simon Petrus beberapa kali, sampai 3 kali Bapak Ibu saudara. Yang menarik Bapak Ibu saudara dalam hal ini, walaupun Simon Petrus menyangkalnya, Yesus tidak berkata, "Hai Simon Petrus, mengapa engkau menyangkal aku sampai 3 kali?" Apakah tidak ada iman? Yesus tidak menjudge seorang Simon Petrus, tetapi dia berkata dengan lembut, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus
Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketiga kali dia katakan, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan lembut Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana Bapak Ibu? Ketika seorang anak yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita bertindak kepada kita sebagai seorang ayah yang kurang baik, lalu kita mengelus-elusnya dan berkata kepada anak tersebut, anakku Jakob, mohon maaf kalau ada nama Jakob di sini. Apakah engkau mengasihi aku? Apalagi seorang ibu berkata kepada anaknya, saya pikir seorang anak akan menangis. Tidak ditampar Bapak Ibu, bukan. Tapi dia panggil, dia elus. Sehingga Simon Petrus berkata, engkau tahu ya Tuhan isi hatiku. Tuhan tahu bagaimana karakter Simon Petrus, orang yang temperamental. Tuhan yang tahu kelemahannya. Tuhan yang tahu itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus tidak menyakiti dia. Yesus tidak meninggalkan dia, tetapi Yesus memanggil dia dengan sebuah pertanyaan yang menyejukkan hatinya, yang membuat Simon Petrus menangis terseduh-seduh. Panggilan kita sekarang datang kepada saudara dan saya. Dengan lembut datang kepadamu, hai sidang jemaat GSJE Prata. Prata bagaimana? Hai sidang. Kita tahu ya bagaimana diri kita Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak berkata kepada Simon, ayo Simon mengaku dosa. Ayo Simon nyesal. Ayo Simon minta maaf. Minta ampun. Yesus itu adalah Allah, Maha Pengampun dan melupakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kitab Pemasmur, Dia pengampun. Dia melupakan segala kejahatan kita, membuangnya ke tepi laut Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam kitab Mazmur 138-12 begini, perhitungkan pelanggaran dosa kita. Dia tidak pernah mengingat kesalahan kita, dia lupakan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau kita datang kepada-Nya dengan segala hati kita. Mengalami pemulihan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Mengalami pemulihan melalui kebangkitan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Pemulihan adalah sebuah proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak. Mental kita rusak, dia pulihkan. Hati kita rusak, dia pulihkan. Pikiran kita rusak, dia pulihkan. Segala sesuatu yang rusak dalam hidup kita, dia pulihkan. Amin. Dia pulihkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin anak kita rusak karena narkoba, dan pasti pulihkan. Jika jemaat Tuhan yang berbahagia bagi Tuhan dan mustahil, asal kita mau dipulihkan. Amin. Ada proses Bapak Ibu Saudara. Melalui kebangkitan Kristus Tuhan kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Tuhan mengambil segala penderitaan kita. Dia mengambil penderitaan kita. Dia mengambil segala apa yang kita alami dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Mengambil segala penderitaan kita. Yesaya 53 ayat 4. Kita lihat ayat ini bersama-sama. Yesaya 53 ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama 3 doa. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang tangguhnya dan kesesalan kita yang padahal kita mengira dia dengan Tuhan,
dipukul dan ditindas. Perhatikan pernyataan ayat ini. Sungguh sangat luar biasa, mengambil segala penderitaan kita, Bapak Ibu Saudara, kesengsaraan kita dipikulnya di Bukit Golgota. Luar biasa, dipikul di Bukit Golgota. Dia tanggung semuanya. Maka melalui pemulihan ini, Bapak Ibu Saudara, melalui kebangkitan Kristus, Saudara, dipulihkan setiap luka kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami luka? Ada yang luka di sini? Ada yang luka di sini, Bapak Ibu? Jangan lihat kakimu, tanganmu, tapi pernahkah hatimu terluka? Pernahkah ibu hatimu dilukai suami? Belum terjawab ya? Dalam hati aja ya, nanti dari bapak-bapak kayaknya. Hatimu terluka. Terluka, dilukai sangat dalam. Siapa yang mampu memulihkannya? Siapa yang mampu menyembuhkannya, Bapak Ibu Saudara? Mungkin bapak-bapak juga pernah dilukai. Terluka, hatimu saya sangat dalam. Tetapi dia Tuhan mampu memulihkannya. Amin. Dia mampu untuk memulihkan setiap luka yang ada dalam hidupmu. Yesaya 58 ayat 8. Perhatikan ini. Yesaya 58 ayat 8. Kita baca sama 3-2 ya. Pada waktu itulah terangmu akan berkah seperti pandanganmu. Kamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara, di mana dikatakan lukamu akan pulih. Sembuh, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa firman Tuhan, dan Tuhan mengobati setiap luka-lukamu. Mengobati, kita lihat ayat ini sebentar. Yeremia 30:13. Bagaimana Yesus mengobati setiap luka yang ada di dalam hidup. Mengobati, bukan hanya dari dokter, tetapi Tuhan Yesus mampu untuk mengobati. Kita baca sama 3-2 ya. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisu, kesembuhan tidak ada bagimu. Iya, perhatikan ini, luar biasa. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisu, kesembuhan itu ada bagimu. Tidak ada bagimu, tetapi dia berikan kesembuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia berikan kesembuhan itu menjadi milikmu, mengobati setiap luka yang ada dalam tubuh. Luka apapun bentuknya, dia obati, Bapak Ibu Saudara. Bahkan menyembuhkan, menyehatkan kita secara bersama-sama. Tuhan mau saudara dan saya secara jasmani, amin. Sehat secara rohani, sehat secara spiritual, sehat juga secara ekonomi. Kata sehat itu begitu mahal, Bapak Ibu Saudara, dan kita semua percaya kepada Kristus, kita harus memiliki kesehatan itu karena datangnya daripada Tuhan. Dan kita dipulihkan, batin kita disehatkan. Berbagailah orang yang suci hatinya. Hati itu begitu serius di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya jagalah hatimu supaya tidak ternoda, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperbarui batin kita sehingga kita beroleh bahagia. Dan Tuhan akan memulihkan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang patah semangat.